Perkenalkan, nama saya Nel Marbun dari 10 P1 SMA Negeri 3 Tartu. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang badan usaha. Pengertian dan peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Pengertian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, peran BUMN dalam perekonomian. BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3. Peran BUMD dalam perekonomian yang mengatur mengenai perusahaan daerah. Dapat disimpulkan mengenai peran didirikannya perusahaan daerah oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut. A. Berperan melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional. B. Berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. C. Memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Fungsi badan usaha. Yang pertama, fungsi komersial. Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. A. Fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan seperti fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi motivasi, dan fungsi pengawasan. B. Fungsi operasional. Untuk menjalankan kegiatannya, badan usaha perlu mengelola SDM, produksi, pemasaran, dan pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. SDM merupakan aset badan usaha yang paling berharga. Keberhasilan badan usaha sangat ditentukan oleh penggunaan SDM yang efektif. Yang kedua, produksi merupakan usaha yang ditujukan untuk menambah faedah atau nilai. 3. Pemasaran merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Keempat, pembelanjaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dana dan menggunakan seefektif mungkin. B. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Fungsi sosial. Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar badan usaha. Fungsi badan usaha dalam pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Banyak peran yang dapat dilakukan badan usaha untuk membantu pemerintah, antara lain dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapat masyarakat. Badan usaha milik negara atau BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan atau persero dan badan usaha umum atau perum. A. Badan usaha perseroan atau persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dan saham yang seluruh atau paling dikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. B. Perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Maksudnya dan tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk memanfaatkan berupa penyediaan barang, jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan
prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Badan usaha milik daerah atau BUMD. Bentuk BUMD tidak secara jelas dibedakan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Bentuk BUMD biasanya dibedakan atau usaha industri, perdagangan, dan jasa. C. Kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. A. Kebaikan dari BUMN adalah sebagai berikut. B. Kelemahan dari BUMN adalah sebagai berikut. 2. Badan usaha milik daerah atau BUMD. A. Kebaikan dari BUMD adalah sebagai berikut. B. Kelemahan dari BUMD adalah sebagai berikut. D. Pengertian dan peran BUMS dalam perekonomian. Pengertian. BUMS atau badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Peran badan usaha swasta dalam perekonomian. Peran badan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Sebagai mitra BUMN. B. Sebagai penambah produksi nasional. C. Sebagai pembuka kesempatan kerja. D. Sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. E. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMS. Badan usaha swasta terdiri atas 3 bentuk, yaitu badan usaha perseorangan, persekutuan atau partnership, dan perseorangan terbatas. Kebaikan dan kelemahan BUMS. Kebaikan. Badan usaha milik swasta atau BUMS memiliki kebaikan sebagai berikut. Yang pertama, cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadang-kala menjadi pengelola. Yang kedua, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto. Yang ketiga, cepat mendapat modal karena pengelolaan umumnya juga pemilik. Kelemahan. Badan usaha milik swasta atau BUMS memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, terlalu mementingkan laba sehingga sering tidak memerintahkan lingkungan. 2. Sering kesulitan untuk mendapat pinjaman. Yang ketiga, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh. Bentuk-bentuk badan usaha lainnya atau gabungan badan usaha itu dapat dibedakan sebagai berikut. A. Gabungan vertikal. Yang pertama, kepastian ketersediaan bahan dasar karena badan usaha yang menyediakan bahan dasar sudah merupakan bagian dari badan usaha. Yang kedua, persaingan dapat dikurangi karena faktor persaingan telah berkurang. Misalnya, persaingan untuk mendapat bahan dasar tidak terjadi lagi karena pemasok bahan dasar merupakan bagian dari badan usaha. B. Gabungan horizontal. Berikut ini adalah beberapa nama gabungan dari badan usaha. Yang pertama, trust. Yang kedua, kartel. Yang ketiga, holding company. Yang keempat, concern. G. Tahap mendirikan usaha dalam BUMS. H. Studi kelayakan usaha. Pengertian. Nur Ahmad Subagayo 2011. Studi kelayakan adalah penelitian mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide bisnis tersebut dilaksanakan. Tujuan. Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan dalam studi kelayakan usaha adalah sebagai berikut. Tahap studi kelayakan usaha. Berikut garis besar tahap studi kelayakan usaha.
Sekian presentasi saya tentang badan usaha. Terima kasih.